Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, pastinya masih di Tunda Mujahid. Kali ini saya akan sedikit memberikan sebuah contoh seminar proposal tesis saya. Di sini proposal tesis ini adalah untuk syarat mencapai gelar Magister Informatika di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang mana judulnya yaitu Analisis Fuzzy Inference System Metode Tsukamoto dalam memprediksi jumlah produksi minyak kelapa sawit menggunakan Base Roll Decision Tree. Oke. Jadi semoga contoh seminar proposal tesis ini memberikan suatu gambaran atau acuan khususnya bagi kalian mahasiswa Prodi Magister Informatika di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Check it out. Nah, latar belakang sistem yang berjalan pada PT Tapiena Nadinggan dalam proses pembuatan produksi minyak kelapa sawit. Yang pertama, proses produksi masih pada umumnya. Yang kedua, tidak ada suatu alat yang membantu proses perkiraan jumlah produksi yang ada. Berikut proses manual dari pembuatan bahan mentah sampai jadi suatu produk. Yang pertama, melakukan proses drying atau proses pengeringan dengan cara dipanaskan di sini. Setelah sudah dikeringkan, dilakukan proses clean atau pembersihan, cleaning ya, pembersihan. Setelah sudah dibersihkan, masuk ke proses crush atau penghancuran. Setelah sudah dihancurkan kelapa sawitnya, setelah itu di cooking, dimasak. Setelah sudah dimasak, diekstrak untuk diambil sebuah sari minyak kelapa sawitnya. Setelah itu jadi deh sebuah produk minyak kelapa sawit. Oke. Nah, model sistem penelitian yang diusulkan berdasarkan latar belakang tadi ya. Yang permasalahannya tadi kan sistem belum dapat memprediksi secara pasti berapa jumlah produksi minyak kelapa sawit yang harus diproduksi berdasarkan banyaknya buah kelapa sawit, permintaan, dan persediaan. Yang kedua, jumlah produksi dapat ditentukan setelah jadinya produksi minyak kelapa sawit. Nah, sistem yang diusulkan yaitu di sini Fuzzy Inference System Tsukamoto dengan menggunakan Base Roll J48 Rep Tree serta Random Tree. Ya kan? Yang mana data masukannya yaitu ada banyaknya buah kelapa sawit, permintaan, persediaan dalam periode per bulan. Data keluaran yang dihasilkan yaitu jumlah produksi minyak kelapa sawit. Nah, jumlah produksi minyak kelapa sawit ini dihasilkan dengan menggunakan metode Tsukamoto. Karena dalam proses metode Fuzzy Tsukamoto sebelum dihasilkan itu dia dibantu sebuah aturan yang membentuk untuk dihasilkan suatu prediksi. Nah, aturannya di sini atau role yang digunakan, saya menggunakan J48, Rep Tree serta Random Tree. Nah, dari ketiga role ini mana sih yang terbaik atau yang tepat digunakan di kasus yang saya teliti seperti itu. Nah, rumusan masalah ini nanti dijawab pada kesimpulan ya. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana menerapkan metode Fuzzy Tsukamoto dengan menggunakan roll J48, Rep Tree serta Random Tree dengan menggunakan data yang ada. Data yang ada di sini yaitu banyaknya buah kelapa sawit,
permintaan, serta persediaan. Yang kedua, bagaimana merancang jumlah produksi minyak kelapa sawit dengan menggunakan metode Fasi Tsukamoto dengan menggunakan base roll C48, wrap tree, serta random tree. Yang ketiga, base roll mana sih yang tepat atau yang terbaik yang hasilnya mendekati dari data sesungguhnya. Oke? Terus batasan masalah. Kenapa harus ada batasan masalah? Jelas ini paling penting sih menurut saya pribadi. Karena dengan adanya batasan masalah berarti kita membatasi suatu masalah agar tidak melebar kemana-mana. Ketika tidak ada batasan masalah, takutnya penelitian yang kamu lakukan itu jadi akan semakin membingungkan karena kamu tidak ada suatu hal yang pasti yang ingin kamu tuju itu apa. Oke? Dengan adanya batasan masalah, kamu kan jadi pasti, oh, di sini saya hanya fokus pada prediksi produksi minyak kelapa sawit dengan menggunakan aturan roll decision tree dengan data ini. Nah, ya udah, berarti kamu ya udah fokus itu aja. Jangan melenceng dari tema kamu itu. Misalkan nanti kok ada pertanyaan dari penguji kok di luar dari batasan masalah, ya sudah, jadi kamu punya jawabannya. Oke ya, seperti itu. Ini batasan masalah dari penelitian saya buat dengan tujuan untuk memberikan fokus pada penelitian yang saya teliti. Tujuan penelitiannya ada dua. Yang pertama, untuk mengetahui hasil dari masing-masing roll C48, Repti, dan random tree dari data yang ada. Terus yang kedua, untuk membantu perusahaan dalam jangka ke depan ketika sudah ada sistem prediksi produksinya, sehingga mengetahui atau dapat memantau bulan ke depan sekiranya produksi yang dihasilkan itu nanti akan naik atau turun. Seperti itu. Jadi sudah ada gambarannya ketika sudah ada alat sistemnya, seperti itu. Manfaat penelitian di sini ada untuk umum dan untuk penulis pribadi. Untuk umum, memberikan pengetahuan ketika menggunakan roll dari C48, wrap tree, dan random tree dalam memprediksi jumlah produksi minyak kelapa sawit menggunakan Fasi Tsukamoto, mana yang lebih mendekati dari data sesungguhnya. Oke, terus yang kedua, mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dari masing-masing roll ini. Untuk penulis, menambah wawasan keilmuan teori maupun praktek. Nah, berikutnya yaitu tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka di sini ada 6 referensi yang saya ambil. Mengambil referensi atau tinjauan pustaka alangkah baiknya masih mencangkup dengan tema yang kamu teliti. Di sini kan temaku kan tentang prediksi produksi minyak kelapa sawit dengan menggunakan metode Fasi Tsukamoto. Ya udah, berarti kamu mencari tema-tema terkait itu. Terus harus ada pembedanya dari masing-masing referensi yang kamu ambil, khususnya dengan kasus yang sedang kamu teliti. Bedanya itu apa? Punyamu dengan referensi yang kamu ambil. Di sini beda saya dengan referensi-referensi yang saya ambil terletak pada pembuatan roll. Keenam referensi yang saya ambil di sini roll yang terbentuk itu menggunakan para pakar atau ya pakarnya. Jadi kita mencari pakar yang memang bisa menentukan sebuah aturan prediksi. Jadi kan kita harus cari pakar dulu, tanya-tanya ini itu. Nah, ternyata ada loh suatu tools yang dapat membantu
kita membuat suatu role secara otomatis sehingga kita tidak perlu bertanya dengan pakar. Nah, kok yakin role itu dapat digunakan? Karena nanti ada akurasi yang dihasilkan. Ketika memang akurasinya kok itu lebih dari 85% ke atas, saya yakin deh maka role tersebut dapat digunakan. Karena nanti juga kan akan dibandingkan dengan produksi sesungguhnya, pasti hasilnya nanti tidak terlalu jauh dari produksi sesungguhnya karena memang sudah dihasilkan akurasinya itu pada pembuatan rule-nya, sudah ada akurasinya seperti itu. Oke? Nah, metode penelitiannya. Metode penelitian yang saya lakukan di sini ada tahapan awal, tahapan implementasi, serta tahapan akhir. Tahapan awal yang saya lakukan di sini melakukan literatur. Literatur itu teori-teori pendukung penelitian. Itu apa saja? Kita harus mempelajari. Ya, kita belajar metode Fuzzy itu apa, decision tree itu apa, dan lain sebagainya. Kita kuasai itu materi-materinya. Setelah sudah menguasai, melakukan pengembangan sistem. Pengembangan sistem terdiri dari kebutuhan perangkat kerasnya, lunaknya, desainnya, dan penerapan metodenya. Setelah sudah dilakukan, ya masuk ke tahapan implementasi. Tahapan implementasi di sini dibagi 3 proses. Yang pertama ada implementasi sistem. Implementasi sistem yang dilakukan yaitu melakukan pengujian. Nah, perlu kita uji terlebih dahulu sistem yang kamu buat. Takutnya nanti kok ada beberapa yang masih error, kok sudah diserahkan kepada perusahaan yang terkait, kok ketika perusahaan menggunakan sistem kamu kok ternyata masih ada yang error. Itu kan memalukan kita sendiri, memalukan nama universitas kita sendiri juga kan. Nah, jadi kamu harus benar-benar teliti itu pas melakukan pengujiannya, apakah dari input, proses, sampai outputnya memang sudah 100% valid atau belum. Oke? Ketika memang sudah 100% valid, ya sudah masuk ke hasil dan pembahasan. Setelah sudah menghasilkan hasil dan pembahasannya, ya analisis hasil. Analisis hasil, mana sih role yang terbaik dari ketiga role yang saya gunakan di sini berdasarkan akurasi yang dihasilkan. Kan terlihat itu nanti role mana yang terbaik, ya kan? Terus setelah sudah tahu role yang terbaik, ya udah kesimpulannya. Oke? Dari ketiga role ini yang terbaik berdasarkan kasus yang ada ini, yang pertama ini rep tree, yang kedua cimpak 8, yang ketiga random tree. Berdasarkan kasus yang saya teliti di sini. Oke, mungkin ini penjelasan dari seminar proposal tesis saya tentang prediksi produksi minyak kelapa sawit dengan menggunakan metode Fuzzy Tsukamoto dengan menggunakan aturan yang dibentuk dengan menggunakan decision tree, cimpak 8, rep tree, serta random tree. Semoga ini bermanfaat. Sebelum aku tutup seperti biasa, untuk bisa subscribe, like, share, and comment. Oke, bye.